Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar hari ini anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan dan semangat untuk menuntut ilmu. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Erni Ermawati. Nah, hari ini kita memasuki semester pertama di kelas 5. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk absen hari ini, Ibu sudah sediakan listnya di grup WA ya. Nah, materi hari ini yaitu tentang zakat fitrah. Anak-anak yang solih dan solihah pasti sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata zakat fitrah, apalagi ketika bulan Ramadan. Nah, pasti anak-anak juga pernah melihat orang tua kita ketika membayar zakat fitrah. Tapi anak-anak yang solih dan solihah ini tahu nggak apa itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah itu dalam bahasa Arab disebut zakah, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Dan fitrah artinya itu kejadian fisik atau badan. Jadi, zakat fitrah itu membersihkan fitrah atau fisik atau badan kita. Zakat fitrah menurut syariat Islam adalah memberikan harta yang berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, zakat fitrah juga sering disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafs. Mengapa disebut zakat jiwa? Yaitu karena zakat fitrah mempunyai tujuan khusus untuk membersihkan jiwa orang-orang Islam setelah selesai melakukan atau melaksanakan puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Zakat fitrah ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya yang tertera dalam Al-Quran, bagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewajibkan zakat fitrah ini, sebagaimana dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua umat Islam, orang yang merdeka
atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan sebanyak 1 sok kurma atau gandum. Hadis riwayat Muslim nomor 1635. Jadi, kita itu perlu memahami ketentuan zakat fitrah ini karena zakat fitrah adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diturunkan kepada umat Islam dan sebagai salah satu rukun Islam, yaitu yang ketiga. Jadi, kita wajib untuk mengetahui ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, kita harus tahu zakat fitrah ini adalah kewajiban atau fardhu ain. Kemudian, kita juga harus tahu rukun-rukun dari zakat fitrah ini. Yang pertama, tentunya niat ya. Niat kita luruskan karena Allah untuk mencari ridha Allah. Kemudian, rukun yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat. Nah, ini disebut dengan muzaki. Kemudian, ada orang yang menerima zakat. Ini disebut dengan mustahik. Kemudian, yang keempat, harus ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Lalu, berapa ukuran dan takaran zakat fitrah itu? Kita harus mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tadi, yaitu 1 sok kurma atau gandum. Nah, itu pada zaman Nabi. Tapi di zaman sekarang ini 1 sok itu setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Nah, di sini para ulama itu menyarankan agar kita melebihkan zakat itu. Nah, kemudian yang keempat, kapan waktu pembayaran zakat? Ini kita harus tahu juga, yaitu ada 5 waktu. Yang pertama, waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian, waktu haram adalah membayar zakat setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, waktu afdol atau sunnah, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan. Waktu afdol sunnah yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian waktu mubah atau dibolehkan yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang kelima, waktu yang makruh, yaitu sudah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Nah, inilah waktu-waktu yang wajib sampai dengan yang makruh untuk membayar zakat. Kemudian, siapa sih orang-orang yang berhak menerima zakat? Hal ini Allah jawab di dalam Al-Quran, Quran Surah At-Taubah, ayat 60. Boleh anak-anak yang sholih dan sholihah dibuka mushafnya, kemudian disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah fisabilillah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, inilah jawaban Allah untuk pertanyaan siapa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Yang pertama apa tadi? Ada fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian amil, yaitu orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Kemudian mu'alaf, yaitu orang yang baru pertama kali masuk Islam. Kemudian riqab, orang yang seorang budak, hamba sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta yang cukup untuk memerdekakan dirinya. Dan ada ghorim, yaitu orang yang memiliki hutang sedangkan dia itu tidak mampu untuk membayarnya. Kemudian fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah yang tidak diberi gaji, seperti misalnya para ustadz yang berdakwah Islam atau orang-orang yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah. Kemudian ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Inilah 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Lalu bagaimana caranya membayar zakat? Yang pertama, pastinya kita sudah mempersiapkan beras atau makanan pokok. Kemudian sebisa mungkin kita takar tidak kurang dari 2,5 kg untuk satu orang. Kemudian bisa kita berikan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut, atau kita kumpulkan pada badan amil zakat yang ada di daerah kita. Setelah itu nanti panitia yang mengurusnya. Nah, zakat fitrah ini merupakan syariat Islam yang Allah jadikan sebagai salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga, di mana banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dengan berzakat adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kemudian rasa syukur kita atas nikmat Allah. Kemudian dengan zakat ini akan tumbuh rasa kasih sayang di antara sesama. Dan tentunya masih banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari berzakat fitrah ini. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.